warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Almaira Muslim. Saya dari Atas Widodo. Saya Nisa Fajira. Saya Nida Muslim. Di sini kami akan melakukan percobaan menentukan harga sel volta dengan berbagai buah dan sayur. Tujuannya yaitu menentukan harga sel volta dari buah naga, buah lemon, buah apel, dan sayur wortel berdasarkan hasil pengamatan eksperimen. Sel volta atau sel galvani adalah bagian dari sel elektrokimia yang di dalamnya terjadi reaksi redoks spontan yang menghasilkan listrik. Dalam sel volta, katoda adalah kutub positif atau tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda adalah kutub negatif atau tempat terjadinya reaksi oksidasi. Reaksi sel adalah jumlah dari kedua reaksi ini. Daya gerak listrik suatu sel sama dengan potensial elektroda standar. Elektroda katode dikurangi potensial elektroda anode. Jika hasilnya lebih dari 0, maka reaksi tersebut dinyatakan berlangsung spontan. Jika hasilnya kurang dari 0, maka reaksi tersebut dinyatakan tidak spontan. Alat dan bahannya yaitu pisau, kabel pencepit buaya, lampu UV, multimeter, paku sebagai pengganti zinc, koin sebagai pengganti tembaga, lemon, apel, buah naga, dan wortel. Pertama, kita akan menentukan harga sel volta pada buah lemon. Pertama-tama kita potong buah lemon untuk menancapkan koin. Koin ini sebagai pengganti tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Dan tancapkan paku. Paku ini bertindak sebagai kutub negatif. Hubungkan kabel penjepit buaya kepada kutub positif dan negatif atau kepada paku dan koin. Lihat lampu tersebut nyala dengan terang. Selanjutnya, kita cek tegangan sel volta pada buah lemon menggunakan voltmeter. Kutub positif dihubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kutub negatif. Dan ini hasilnya? Hasilnya 0,3,8 atau 3,8 volt. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua kepada sayuran wortel. Pertama, belah wortel dan tancapkan koin ke dalam wortel. Lalu tancapkan paku sebagai kutub negatif. Hubungkan kabel penjepit buaya pada kutub positif dan negatif.
Selanjutnya kita capit ujung lampu menggunakan penjepit buaya yang sudah terhubung kepada wortel. Bisa kita lihat di sini lampunya nyala namun sedikit redup. Kita tes tegangan sel volta pada wortel menggunakan voltmeter. Bisa kita lihat tegangan pada wortel yaitu 3,6 volt. Selanjutnya untuk buah yang ketiga kita menggunakan apel. Pertama potong apel terlebih dahulu. Selanjutnya tancapkan kutub positif dan kutub negatifnya. Setelah itu sambungkan penjepit buaya pada kutub positif ke kutub positif dan kita sambungkan penjepit buaya pada lampu. Seperti yang dilihat, lampu menyala ketika disambungkan dengan kabel. Selanjutnya Kita ukur tegangan yang ada pada buah apel. dengan menggunakan voltmeter. Dan hasil tegangannya yaitu 4,3. atau 4,3. Kita mencoba pada buah naga. Pertama kita potong buah naga menjadi 4 bagian. Lalu kita tancapkan paku dan koin. Selanjutnya Jepit paku dan koin menggunakan penjepit buaya.
Bisa kita lihat Lampu menyala dalam keadaan redup. sedikit redup. Dan selanjutnya Selanjutnya kita akan mengecek tegangan yang ada pada buah naga, tegangan listrik pada buah naga menggunakan voltmeter. kembali. Jelas. Dan ini hasilnya. Seperti yang dilihat, tegangan yang ada pada buah naga 3,6 volt. Dari praktikum yang telah dilakukan dan berbagai macam buah dan sayur menghasilkan reaksi berupa buah pertama yaitu lemon, reaksi lampu terang dengan tegangan 0,3,8 volt. Kedua itu wortel, reaksi lampu sedikit redup dengan tegangan 0,3,6 volt. Yang ketiga apel, reaksi lampu terang dengan tegangan 0,4,3 volt. Yang terakhir yaitu buah naga, reaksi lampu sedikit redup dengan tegangan 0,3,6 volt. Untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada percobaan sel volta tersebut dapat dirumuskan dengan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 enoda. Di sini koin berperan dalam pengganti tembaga yang bertindak sebagai kutub positif atau sering disebut dengan katoda. Dan paku berperan sebagai pengganti seng yang bertindak sebagai kutub negatif atau sering disebut dengan enoda. E0 tembaga sebagai katoda memiliki nilai sebesar 0,34 volt dan E0 seng sebagai enoda memiliki nilai E0 sebesar min 0,76 volt. Jadi E0 sel sama dengan 0,34 dikurangi min 0,76 sama dengan 1,1. Hasil dari E0 sel tersebut bernilai positif. Maka reaksi tersebut dinyatakan dengan spontan. Reaksi redoks tak spontan adalah reaksi yang tidak dapat mereduksi unsur-unsur di sebelah kanannya, dan potensial sel yang dihasilkan bertanda negatif. Reaksi redoks tak spontan dapat dilangsungkan dengan menggunakan arus listrik. Salah satunya ialah reaksi antara logam tembaga dengan larutan zinc sulfat. Dalam larutan ZnSO4 yang dimasukkan ke dalam lempengan tembaga, tidak terjadi perubahan apapun, baik lempengan tembaga maupun larutan ZnSO4. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi pada larutan ZnSO4 merupakan reaksi tak spontan, yang berarti larutan ini memerlukan energi dari luar agar terjadi reaksi. Persamaan reaksi non spontan Cu plus Zn2 plus tidak ada reaksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebalikan dari reaksi spontan adalah non spontan. Kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan membuktikan bahwa lemon, wortel, apel, dan buah naga dapat menghasilkan arus listrik karena ketiga buah dan sayur tersebut memiliki unsur kimia. Oleh karena itu, lemon, buah naga, apel, dan wortel dapat menghasilkan arus listrik yang cukup untuk menghidupkan lampu kecil. Dan hasil percobaan kami dapat dibuktikan bahwa buah dan sayur tersebut dapat menyalakan lampu setelah dibuat rangkaian seri lalu dipasangkan penjepit buaya dan kabel. Dan dapat diketahui bahwa reaksi yang mempunyai beda potensial positif adalah mengalami reaksi redoks secara spontan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.